Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan temuan PPATK terkait transaksi judi online yang dilakukan melalui rekening penerima bantuan sosial akan menjadi bahan evaluasi penyaluran bansos selanjutnya. Gus Ipul mengaku telah membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi penyalahgunaan bansos dengan melaporkan lewat jalur formal atau melalui aplikasi dan call center. Nantinya pihak kementerian akan mengecek ke lapangan berdasarkan laporan tersebut, sekaligus untuk mengolah, memverifikasi, dan memvalidasi data. Mensos memastikan jika penerima bansos menyalahgunakan bantuan tersebut, maka akan diblokir atau diganti dengan penerima lainnya. Seperti diketahui, PPATK mencatat 7,5 juta kali transaksi judi online dilakukan melalui rekening penerima bantuan sosial. Nominalnya mencapai hampir 1 triliun rupiah. Dari exercise cepatnya PPATK itu ada dideteksi ada 571.000 penerima bansos yang ditengarai digunakan untuk judol. Nanti kita periksa dulu, nanti kita evaluasi. Ini kan baru pertama ya. Nanti belum kita terima secara resmi, tapi itu hasil sementara yang kita terima aja dari Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, DPR dan pemerintah sepakati sejumlah asumsi makro dalam KEM PPKF 2026. Asumsi-asumsi makro ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%. Asumsi ini sesuai dengan desain KEM PPKF 2026, serta masih sejalan dengan target APBN 2025 di 5,2%. Selain pertumbuhan ekonomi, Komisi 11 dan pemerintah juga menetapkan asumsi inflasi 2026 pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun diperkirakan stabil pada kisaran 6,6% hingga 7,2%, tidak berubah dari KEM PPKF 2026. Serta asumsi nilai tukar rupiah tahun 2026 di rentang 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika. Lebih rendah dari asumsi awal APBN 2025 yang dipatok 16.000 rupiah per dolar Amerika. Asumsi-asumsi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 serta menjadi arah kebijakan fiskal nasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan, Anesia. Komisi 11 DPR RI menyepakati proyeksi defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto. Defisit APBN tersebut lebih rendah bila dibandingkan outlook defisit APBN 2025 yang meningkat menjadi 2,78% dari PDB. Wakil Ketua Panja Defisit Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, mengungkapkan pihaknya memahami dan mencermati usulan pemerintah terkait proyeksi defisit RAPBN 2026 sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN. Hanif meminta penurunan defisit tersebut harus tetap menjamin dukungan fiskal yang cukup terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi. Panja Defisit Komisi 11 DPR RI memahami dan mencermati usulan pemerintah terkait proyeksi defisit RAPBN tahun anggaran 2026 yang berada pada kisaran 2,48% hingga 2,53% terhadap PDB sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN. Yang kedua, Panja Defisit Komisi 11 mencatat bahwa penurunan defisit dari Outlook 2025 sebesar 2,78% menuju kisaran 2,5% pada 2026 merupakan langkah positif dalam penguatan disiplin. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji untuk menjaga defisit RAPBN 2026 meskipun Komisi 11 menyetujui defisit berada di rentang 2,48 hingga 2,53%. Menteri Keuangan juga berkomitmen untuk menjaga pengelolaan pembiayaan dan utang secara hati-hati, berkelanjutan dan transparan sebagaimana yang disampaikan oleh DPR.
Untuk defisit, walaupun Pak Hanif tadi menyampaikan laporannya tipis, tapi defisitnya masih cukup tebal Pak, di 2,48 hingga 2,58%. Kami akan tetap menjaga 2,53% dari PDB. Sesuai dengan concern yang disampaikan oleh masyarakat dan juga anggota DPR, pimpinan DPR mengenai langkah-langkah untuk mengelola pembiayaan dan pengelolaan utang yang hati-hati, sustainable dan transparan. Kami akan terus menjaga sesuai dengan amanat tersebut. Indonesia harus menempuh jalan negosiasi untuk kebijakan tarif resiprokal 32% dari Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor sebesar 32% cukup memberatkan dunia usaha Indonesia. Pakar Hukum Bisnis dan Internasional Universitas Tarumanegara, Profesor Aryawan Gunadi menilai, langkah negosiasi tarif resiprokal Indonesia ke Amerika Serikat sangat efektif untuk menekan kebijakan dagang Donald Trump. Terlebih lagi Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan global maupun di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu Profesor Aryawan menyarankan agar pemerintah bisa bernegosiasi secara menguntungkan dengan institusi perdagangan Amerika Serikat. Indonesia juga memainkan peran di sini kalau saya lihat. Jadi walaupun dia bargaining dengan Amerika Serikat, tetapi jangan salah nih, kita juga dekat dengan negara BRICS gitu, sehingga dia bermain peran lah secara hubungan internasional. Indonesia menurut saya punya pengaruh ya, artinya Indonesia betul-betul bisa kedepannya menciptakan satu posisi tawar dengan Amerika, tentunya negara-negara Amerika, bahwa Indonesia pun menjalin hubungan yang sangat baik dengan negara-negara di timur. Sebagai contoh adalah kita ini kan juga banyak berhubungan dengan IMF, dengan World Bank. Nanti dengan sekarang kan ada bank lagi, yaitu New Development Bank, yang notabene adalah punya link juga dengan negara-negara anggota BRICS. Artinya kita punya option gitu, tidak hanya mengandalkan loan dari 1-2 bank yang memang dikuasai oleh beberapa negara, tetapi kita juga punya gambaran lain. Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia. Ya, di Brasilia, Indonesia akan memperkuat diplomasi bilateral dengan negara sahabat di kawasan Amerika Latin ini. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ibu kota Brazil, Brasilia, setelah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Presiden akan melaksanakan kunjungan kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Kunjungan kenegaraan ke Brasilia ini dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat peran aktif Indonesia di dunia internasional serta memperkuat diplomasi bilateral dengan negara sahabat di kawasan Amerika Latin tersebut. Pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil ini juga bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Selain itu, kunjungan ke Brasilia memiliki arti penting dalam penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun, di mana Indonesia dan Brazil memiliki hubungan kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Di mana, sebagai mitra dagang terbesar di Amerika Latin, Indonesia dan Brazil juga telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, mulai pertahanan, energi, hingga pertanian. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman yang lebih kuat dalam penguatan kerjasama kedua negara. Tim Liputan, IDX Channel.